program guru penggerak ingin menyampaikan aksi nyata tentang modul titik 1.4 dari kegiatan yang sudah kami pelajari mengenai konsep-konsep inti dari budaya positif. Jadi di sini kami akan berbagi pemahaman sekaligus berbagi pengalaman bagaimana kita menerapkan inti dari budaya positif di sekolah dan yang sudah kami pelajari di modul 1.4. Untuk yang pertama, jadi konsepnya inti ada yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif. Materi yang ada di dalam modul ini adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi dan perilaku manusia, 5 posisi kontrol, kemudian 6 ada keyakinan kelas, dan ketujuh ada segitiga reaksi. Ini adalah materi yang ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah, akan kita pelajari modulnya satu persatu untuk membagi pemahaman dan pengalaman. Ini adalah perubahan paradigma belajar yang zaman dahulunya ketika zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari bagaimana hanya berhitung, menulis, dan membaca seadanya dan tidak untuk kepentingan. Jadi itu hanya untuk kepentingan kolonial Belanda, yang lainnya tidak. Sedangkan untuk paradigma yang baru, kita ini berpendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi beda sekali antara perubahan yang dulu dengan paradigma yang dulu dengan paradigma yang sekarang. Kalau dulu hanya diajarkan berhitung, menulis, dan membaca, sekarang kita harus mendidikan mencapai kebahagiaan murid yang setinggi-tingginya. Itu paradigmanya. Kemudian pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Paradigma baru memastikan praktek pembelajaran berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar dengan kebutuhan dan tahap pengembangannya sesuai dengan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini dalam perkembangannya untuk mewujudkan P3 namanya, profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka. Mungkin nanti ke depan kawan-kawan akan mengikuti hal yang sama. Kemudian inilah profil pelajar Pancasila yang ingin kita wujudkan dalam anak murid kita nanti ke depan. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan terakhir, mandiri. Inilah profil pelajar Pancasila yang sering banyak digunakan dalam P3 dalam kurikulum merdeka. Ini harusnya kita tampilkan dalam murid di masa yang akan datang. Inilah akan tujuan kita mendidik anak kita. Kemudian yang pertama, materinya adalah disiplin positif. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, itu disiplin positif. Kita mengajarkan disiplin bagaimana caranya, ya. Nah, pengertian dari disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Jadi kita tidak ada lagi yang namanya nanti ke depan membuat disiplin positif ini hanya gara-gara mendapatkan hadiah, takut dengan ancaman, dan mengharapkan hukuman mungkin, ya. Jadi di sini salah satunya. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi kita di sini manusia pasti membutuhkan kelima dasar ini. Kalau kita kehilangan salah satunya, pasti kita akan merasa ada yang kurang, ya. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia yang kami pelajari di modul 1.4. Kemudian ada 2 jenis perilaku motivasi dari manusia yang tadi sudah kita awali dengan ekstrinsik dan intrinsik. Nah, inilah dia. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar badan kita, luar dalam, bukan dari dalam diri. Jadi kita mengharapkan murid jangan hanya termotivasi dari ekstrinsik saja, tetapi kita harus membangkitkan motivasi intrinsiknya dari dalam. Kita tidak harus menimbulkan yang dari luar saja. Jadi dikarenakan murid melakukan disiplin diri, dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Ini kan
yang dari luar. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Ini adalah motivasi ekstrinsik yang ada dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Sementara dari intrinsik jadi berasal dari dalam diri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi murid ini sesuai bekerja berdasarkan dari dalam hatinya, bukan dari yang tadi. Ya, ini motivasinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Pertama, hukuman. Hukuman ini berakibatkan satu, menyakitkan. Dua, tidak nyaman. Tiga, memaksa. Empat, murid jadi takut. Lima, murid menyembunyikan kesalahan. Enam, murid menjadi rendah diri. Itu akibat karena kita memberikan hukuman kepada murid yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kalau dari motivasinya akibat penghargaan atau hadiah, yang pertama tidak efektif. Dua, merusak hubungan, jadi sifat diri karena satu yang dapat, satu yang lainnya tidak. Tiga, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, itu nomor 4 karena paling kecil. 5, merampas hak menghargai diri. Jadi ketika hanya mengharapkan hadiah, penghargaan, dia merasa ada yang hilang dari dalam dirinya. Kemudian ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi dalam modul ini ada 2 identitas sukses yang dipelajari. Ada yang pertama konsekuensi dan yang kedua adalah restitusi. Yang pertama konsekuensi adalah penguatan jangka pendek. Kedua perlu monitoring